Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan Object Oriented Programming. Ya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Kemarin kita sudah mengulik secara mendalam ya, apa itu kelas, apa itu objek, ya, kemudian cara membuatnya di dalam TypeScript gitu ya. Kita juga sudah coba ya membuat satu algoritma gitu ya. Ya bukan membuat ya, mempraktekkan ya bagaimana menerapkan kelas dan objek, kemudian praktek terbaik menangani data-data berupa objek gitu ya, yang mana kemarin kita sudah menggunakan array of object. Oh ya, ini ada Mbak Alista, ini kakak kelas kalian ya. Dia kebetulan mengambil ulang. Ini ngulangi atau baru ngambil nih Mbak Alista? Mbak Alista? Baru ngambil, Pak. Oh, baru ngambil. Oke. Baru ngambil ya. Jadi nanti ini Mbak Alis kan baru masuk ke pertemuan kemarin ya, pertemuan keempat dan kelima. Silakan pertemuan 1, 2, 3-nya bisa dilihat di link YouTube. Sudah saya masukkan ke dalam deskripsi WAG. Tinggal diklik aja, pelajari. Karena pada saat zamannya Mbak Alista, Nur Alista ini, saya itu ngajarinya PHP gitu ya. Bukan PHP-nya si Zulhan ya. Zulhan kan suka PHP-in orang tuh. Nah. Jadi PHP bahasa pemrograman gitu. Sekarang udah ganti menggunakan TypeScript Mbak Alista ya. Jadi silakan dari awal saya sudah mencontohkan bagaimana cara nanti kita codingannya ya. Kita pilih menggunakan framework Next.js, bahasa pemrogramannya menggunakan TypeScript. Pokoknya ikutin aja ya. Jadi nanti pas lihat pertemuan keempat yang kemarin ya sama kelima, yang ini tidak terlalu membingungkan. Oke ya, jadi terakhir udah sampai situ. Mungkin coba ya, biar kalian senang coding. Ya, saya tunjukkan codingannya ya. Terakhir itu sudah sampai. Oke, ya coba kita jalankan codingannya ya. Kita jalankan servernya di sini, pnpm dev. Enter, sudah jalan di, nah ini 3001 ya. Jadi kalau kalian menjalankan server, pastikan portnya diingat-ingat gitu ya. Jadi ini menggunakan port 3001. Jadi nggak ketuker-tuker sama port yang lain gitu ya. Kemudian coba ya. Ini tutup dulu. Kita jalankan ya. Localhost 3001 ya, bukan 3000. Oke. Terus kita sudah membuat di sini. Ini saya tutup aja dulu terminalnya. Nah, ini pertemuan 3 ya. Sebenarnya nggak cocok ya kita kasih pertemuan 3. Nah, ini saya akan menunjukkan ya. Ini garis miring kalau mau diakses kan menggunakan pertemuan 3 seperti ini ya.
Nah, kemarin kita sudah membuat seperti ini. Saya kecilin aja. Oke, ya yang atas itu menggunakan variabel tunggal. Yang bawah ini kita sudah menggunakan card dari set GN ya, sehingga kita tidak pusing-pusing, dan kita gunakan array of object ya, sehingga yang tadinya panjang seperti ini ya codingannya itu tinggal jadi seperti ini. Dan ini kalaupun mau diisi vehicle-nya banyak gitu ya, kendaraannya banyak, maka otomatis akan ditampilkan di sini ya, tanpa perlu kita melakukan codingan lagi kayak di versi yang atas ini. Ini yang disebut sebagai array of object ya. Jadi kalau kalian lihat di sininya ya, itu array of object, kita gunakan array map. Ya, silakan nanti kalian kalau mau belajar bagaimana cara menggunakan. Jadi yang sering digunakan ya di array of object itu find, filter, for each, sama array map ya. Nah, kebetulan yang kita gunakan di sini adalah array map ya. Jadi nama arraynya, kemudian kita panggil ini namanya hof ya, high order function, karena dia akan menerima apa namanya, fungsi callback ya namanya ya. Jadi kalau kalian ingat-ingat di mata kuliah kita yang tahun kemarin ya, ini untuk mahasiswa yang baru-baru nih, kita sudah belajar hof ya. Oh, kalian nanti lupa lagi hof itu apa nih ya, saya aja juga lupa pertemuan 5 ya. Ini kalian cari tuh hof itu apa, buka-buka lagi ya, kuliahnya masih ada tuh di YouTube, buka-buka lagi ya. High order function di Java atau di TypeScript itu apa. Nanti fungsi yang dimasukkan menjadi argumen pada hof itu namanya callback function. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai lupa karena banyak banget nanti pattern ya atau pola di dalam TypeScript ya atau JavaScript. Jadi kalau saya bilang TypeScript ya sebenarnya dia JavaScript ya. Karena itu hal yang sama tetapi beda dikit. Ya, TypeScript itu lebih strict. Ya, jadi ini apa namanya? Callback functionnya nih yang ini. Pokoknya kalian ikutin dulu ya. Terus cari ini kalau nggak mudeng apa omongannya Pak Yusuf, kalian cari di tempat lain gitu ya. Kalau nggak mau nanya gitu ya. Tapi kalau mau nanya silakan ditanya di WA-nya. Jadi begitu ya teman-teman, sudah sampai sini. Dan kelas yang kita buat teman-teman ya ini ya. Ini digambarkan menggunakan diagram UML yang akan kita gunakan juga nih di mata kuliah analisis dan desain sistem. Bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ini ada kelas, kompartemen-kompartemen, nama kelas, kemudian ini apa namanya atributnya ya. Ini metodenya. Kita baru membuat yang atas ya. Ini contoh kalau yang segitiga ini contoh dari inheritance atau pewarisan yang hari ini akan kita bahas. Siap ya? Oke, kita next. Siap ke materi berikutnya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, konsep object oriented lanjut. Kalau yang kemarin itu paradigmanya ya. Bagaimana kita mengidentifikasikan objek-objek di dunia nyata ya, kita transform, kita kumpulkan yang memiliki ciri dan perilaku yang sama, buatlah kelasnya. Jadi nanti objek-objek yang di dunia nyata itu mewujud ya, nanti diwujudkan menjadi objek dari kelas yang merupakan cetakan ya atau template untuk objek-objek tersebut. Nah, sekarang ada konsep OOP lanjut. Ya, topiknya cuma sederhana. OOP konsep objek oriented dalam pemrograman. Dan konsepnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5.
gitu ya. Jadi di konsep OOP itu ada encapsulation dan information hiding, yang mana teman-teman ya, ini itu sudah kita terapkan sejak kita mempelajari paradigma ya. Ingat, maksudnya encapsulation itu kita menggabungkan atribut menjadi satu dengan perilakunya. Encapsulation dijadiin kapsul. Kalau kalian ke mana, analoginya ke apotek ya, atau habis dari rumah sakit nih, dan kalian mendapat namanya obat racikan ya. Biasanya anak kecil itu yang diracik. Karena apa? Karena anak kecil itu belum bisa minum pil satu-satu ya. Akhirnya sama apotekernya itu digerus. Digerus dengan komposisi tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul, maka namanya encapsulation. Kita tidak tahu nih isi kapsul ini apa. Mau isinya paracetamol, ditambah antihistamin, ditambah misalnya dextrometorphan misalnya ya. Kita nggak tahu. Dan jumlahnya berapa kita nggak tahu. Yang kita tahu apa? Bahwa obat ini menyembuhkan sakit apa. Dan cara makainya minum berapa kali sehari. Persis seperti di encapsulation ini ya. Kalau kalian lihat nih contohnya, ini ya, ini kita kapsulkan gitu ya. Kapsulkan nih, ya kapsulkan. Pokoknya kita nggak tahu nih isi atributnya apa, kita nggak peduli ya. Tapi kita mau make si kelas ini ya, yang udah dikapsulkan ini tahu gitu loh. Kelas ini adalah kelas yang merepresentasikan kendaraan ya pada dunia nyata. Kemudian memiliki perilaku apa aja. Biasanya yang publik-publik seperti ini publik ya. Kalau yang plus, ini sudah berkali-kali saya jelaskan. Ini bisa langsung diakses. Jadi kita cukup mengetahui ini dan mengetahuinya nggak perlu apal gitu ya. Cukup melihat dokumentasi saja. Oke ya. Oke, ini nama encapsulation. Kemudian tadi ada konsep lagi information hiding. Ini juga yang sudah kita terapkan nih kemarin. Ya, kalau kalian lihat bahwa atribut-atribut yang ada di dalam kelas ini, lihat tuh yang minus-minus. Nah, ini dia adalah private. Artinya apa? Kita tidak boleh mengakses data ini. Makanya hiding ya, hiding, disembunyikan informasinya. Jadi objek lain tidak bisa ujuk-ujuk mengetahui informasi dari objek yang lainnya. Ya, jadi kemarin ya ketika kita membuat, kita lihat codingannya lagi deh. Harusnya memang ditunjukkan dengan codingan ya. Ketika kita membuat kelas, di sini ada private, 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 private. Ini namanya konsep information hiding. Gitu ya. Gitu. Terus ketika kita bikin, misalnya nih, kelas vehicle punya perilaku getVin. Kita nggak perlu tahu isinya ini. Yang perlu kita tahu adalah getVin itu apa. Oh, getVin itu getter untuk mengambil atribut VIN gitu. Ini getter ya. Getter itu apa, setter itu apa, kemarin sudah saya jelaskan. Silakan di buka-buka lagi ya. Kemudian di sini ada get info. Kita nggak perlu tahu nih cara kerja get info di sini ngapain. Pokoknya setahu kita, ketika kita memanggil get info, dia akan menampilkan informasi di sini yang bentuknya seperti ini. Oke ya, itu namanya information hiding. Sehingga dengan adanya encapsulation dan information hiding ini, kita bisa memecah-mecah ya, tidak perlu tahu semuanya. Yang perlu kita ketahui itu apa yang ada di depan mata kita. Oh, kita lagi bikin apa? Kelas apa? Lagi bermain atau membuat atau mengutak-utik kelas apa gitu ya. Jadi di pikiran kita ketika bikin kelas, misalnya kelas vehicle ya kelas vehicle, kita nggak mikirin kelas yang lain gitu ya. Nah ini kerennya di situ, paham ya? Lah inheritance ini akan kita bahas habis ya di pertemuan ini. Sekaligus kita praktekkan dengan lebih progresif lagi ya. Contohnya dengan adanya modularitas ini.
Oke teman-teman, saya tunjukkan ya. Codingan kayak gini aja nih teman-teman ya. Itu dalam satu file page.tsx gitu ya. Itu sudah ada berapa? Kalau kita klik sini ya, 176 baris cuma kayak begini. Sedangkan kita itu nanti akan membuat berbaris-baris, bermodul-modul, ribuan baris. Jadi kalau kalian lihat nanti ada codingan isinya 1000 baris itu biasa. 5.000 baris biasa. Di atas 5.000 terlalu rumit menurut saya. Jadi sudah harus mulai dimodularkan. Makanya muncullah modularitas seperti ini. Gitu ya. Oke, sebelum ke arah modularitas ya, karena ini sudah di commit gitu ya. Dan saya ingin merubah apa sih namanya? Namanya jangan pertemuan gini lah ya. Jadi kesannya itu gimana? Pertemuan 3, kita udah pertemuan 5 ya. Kita udah pertemuan 5, ininya masih bermain di 3 aja ya. Ini akan kita rubah sesuai dengan topiknya saja. Ya, misalnya kita kasih biar urut ya, di sininya urut, saya kasih 1 minus diri name aja ya teman-teman ya. Kelas sama objek. Nah, objek lagi. Oke. Kalau udah kita rubah ya, karena ini berubah maka di URL-nya bukan menggunakan pertemuan 3 lagi dia. Ya, dia ngambek tuh. Kita tidak menemukan page ini karena lokasinya diubah nih namanya ya. Maka kita ganti namanya jadi ini. 1 strip kelas objek. Gitu ya. Jadi paham kalian sudah bisa membuat root ya, rute untuk URL tertentu. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, kalau udah jangan lupa di commit ya. Jadi ini ada 2 commitan. Jadi seolah-olah kalau kalian lihat commitan ini kalau merename itu ada yang dihapus dan ada yang dibuat baru ya. D itu delete ya. U itu untrack. Nanti kalau masuk ke sini jadi add ya, jadi A. Ini kalian masukin aja semua ya. Kita kasih nama. Jadi ini pertemuan 05, commitan pertama. Ya, kita kasih nama mengubah rute dari pertemuan 3 menjadi 1 kelas objek. Jadi kalian memberi nama komitan ini teman-teman ya, itu apa namanya? Sependek mungkin tapi seinformatif mungkin. Kalau terpaksa nanti informatifnya jadi 2 kata 2 kalimat, 3 kalimat ya nggak apa-apa sih dimasukin sini. Cuma pengalaman saya 1 kalimat sajalah ya. Gitu. Kita komit ya masuk ke sini. Nah, sehingga di sini sudah nggak ada komitan. Namanya sudah berubah kelas objek. Aman? Ya. Oke, sebelum ke arah situ, kita akan belajar tentang modularitas, teman-teman ya. Jadi modularitas di TypeScript ini berkaitan juga dengan modularitas pada object oriented programming pada umumnya gitulah ya. Nah, modularitas dalam paradigma OOP ini adalah prinsip untuk mengorganisasi codingan ya atau program dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang mandiri yang biasa kita sebut sebagai modul. Ya, di mana setiap modul memiliki tanggung jawab yang jelas dan spesifik serta berinteraksi dengan modul lain melalui antarmuka yang terdefinisi. Jadi nanti kita bisa mengimport ya, itu cara ngambil antarmukanya. Ya, mengimport dari modul-modul lain. Kalau misalnya kita ingin menggunakan modul tersebut pada file tertentu ya. Dalam OOP, modul biasanya direpresentasikan dalam bentuk kelas ya. Nih. Kelas dan objek ini OOP banget ya. Tapi nanti ada juga dalam bentuk package atau modul. Nah, yang akan kita bahas di topik ini ya karena kita membahas tentang kelas dan objek gitu ya. Maka modularitas yang akan kita terapkan adalah modularitas kelas dan objek.
belum package dan modul ya. Nanti ini ada mata pelajarannya tersendiri ya. Gitu. Kalau package sebenarnya kita sudah pernah pakai ya nih. Kalian lihat ya. Kalau kita lihat ke mana? Package ya ini, package.json. Nah, ini sebenarnya package nih yang kalau kita masang menggunakan PNPM tuh ya, PNPM add setcn gitu ya. Terus PNPM TLX setcn latest add button. Nah, itu ini sebenarnya komponen package. Kita sebenarnya bisa membuat package ini ya. Jadi framework Next juga termasuk ke dalam package kita. Ya, ini Redux, Lucid React, CLSX ini masuk gara-gara kita memasang setcn. Nah, ini namanya package dependensinya. Jadi untuk menjalankan aplikasi ini, package ini harus dipasang dan ditaruh. Kalau package ini kan bukan kita yang bikin ya, yang bikin library pihak orang lain ya, tapi sudah proven ini. Ini biasanya akan muncul ditaruh di sini ya. Jadi CLSX tuh ini ada di sini gitu ya. Next ada di sini. Radix UI ada di sini. React ada di sini. Oke. Jadi kan kita udah bilang kan ini nggak boleh diapa-apain nih yang not modul. Paham ya? Kita tutup biar nggak bingung. Nah, package ya. Ya kita bisa bikin package sendiri sih. Ya sama aja ya. Wong ini juga yang bikin package-nya orang lain gitu ya. Kita tinggal make biar kita codingnya lebih nyaman. Tidak apa namanya di DIY ya. Tidak jadi modularitas ya. Modularitas itu tidak DIY ya. Atau tidak dry gini ya. Don't repeat yourself. Ya, ini do it again gitu ya. DIY itu singkatannya apa kemarin? Don't yourself ya. Don't invent yourself ya. Kemudian try atau reinvent the wheel ya, RDW ya. Ini untuk menghilangkan ini. Untuk menghilangkan DIY, DRI, RTW gitu ya. Oke ya, paham ya. Balik lagi ke ini ya. Sehingga teman-teman nanti kita akan coba membuat modularitas tapi dalam bentuk kelas. Lah tujuan modularitas ini silakan dipelajari ya, baca. Oke. Dalam modularitas teman-teman ini sangat berkaitan nanti dengan encapsulation ya. Nah, ini akan kita buat nih yang kelas. Kemudian ada lagi abstraction, low coupling, high cohesion. Jadi kita membuat kelasnya dan kita mungkin satu modul ya itu bisa isinya beberapa kelas. Tapi seringnya teman-teman ya pendekatannya itu kalau modul itu dalam satu folder gitu ya. Tetapi kalau kelas dalam satu file gitu ya. Nanti akan kita coba praktekkan ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modularitas adalah ya karena adanya kaitannya dengan ini ya muncul definisi baru nih adalah kemampuan sistem perangkat lunak untuk dipecah menjadi komponen-komponen terpisah yang memiliki tanggung jawab spesifik dan dapat dikembangkan, diuji serta dipelihara secara independen. Jadi nanti ya paket-paket yang ini tadi saya tunjukin, ini ada yang memelihara nih teman-teman ya. Tentunya bukan kita ya. Adalah React nanti siapa yang memelihara gitu. Di websitenya ada sih kalau kalian mau tahu. Itu di-maintain oleh siapa. Atau kalau kalian ingin lihat di GitHub-nya aja ya. Coba kita cari GitHub React. Ya coba ya. Nah ini. Nanti ada maintainernya siapa? Ketahuan. Mana ya? Biasanya muncul di sini. Ah ini. Kontributor lah ini. Kontributornya siapa? Maintainernya siapa? Nanti bisa kita ketahuin. Kita lihat ya. Ini lah ini ya. Nah, ini kontributornya. Biasanya yang
yang memaintain kode ini. Ini namanya package teman-teman ya. Package React. Ya, yang mana kita butuhkan untuk membuat aplikasi kita ya. Ini React. Nanti ada next itu siapa? Cari aja di sini ya. Kalau mau cari GitHub Next.js. Nah ini. Nah ini ketahuan kan. Nanti maintainernya siapa ini orang-orangnya. Kontributornya. Nah ini kan kita tidak coding sendiri gitu ya. Ini yang bikin orang lain. Kita tinggal pakai dan codingan ini teman-teman ya. Ini di-download ya, dimasukkan ke dalam Node module ini. Jadi kalau kita lihat next di sini, isinya sama persis ada di sini. Ya. Ya, ada ya. Nah, apa iya? Apa iya Pak gitu ya. Coba view all file ya. Misalnya ada compat. Oh ya intinya udah udah dirubah-rubah dikit sih. Mungkin ini kali ya. Which is ya semacam itulah. Gitu. Oke. Dipahami ya teman-teman ya. Lah programmer teman-teman kita ya sebagai orang yang coding itu dituntut untuk membuat codingan menjadi semodular mungkin. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar kayak gini gitu ya, lebih mudah dipahami, dikembangkan, diuji, dipelihara dan di reuse gitu ya. Ini berkaitan dengan ini. Oke. Lah pada titik ini ya, karena kita masih belajar konsep atau paradigma object oriented, kita akan menerapkan modularitas dengan membuat sebuah kelas menjadi modul-modul independen dan dibuat dalam satu berkas. Berkas tersebut diberi nama dengan nama kelas. Nah, oke, siap coding teman-teman. Nah, nanti kita akan mempraktekkan membuat inheritance gitu ya, atau pewarisan menggunakan kelas yang sudah ada. Sehingga kita akan mengcopy ya. Kita copy aja ya daripada kita ngetik ulang. Ya kita copy kemudian kita paste ya. Kalau kalian bingung bahasa apa, terus kita kasih nama ini biar urutannya keren gitu ya. Kita kasih nomor 2. Kemudian kita ingin belajar tentang pewarisan ya, atau inheritance. Kita kasih nama pewarisan di sini. Tapi nanti pewarisannya sudah kita jadiin modular ya. Oke. Ini jawab aja yes. Oke. Di sini akan ketambahan satu file di dalam pewarisan. Nah, tapi nanti ya di komitnya kita mau ubah-ubah dulu. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita masuk ke page yang ada di pewarisan yang baru kita copy ini. Kita keluarkan kelasnya. Jadi yang ini nih, ini kalau kita collapse ya, ini kan, jadi baris 11 sampai baris 79 itu kita keluarkan. Kita sorot, kita cut ya, Ctrl X, kita cut, kan menghilang tuh di sini. Nah, nanti kalian membuat file baru, nama kelasnya. Jadi kelasnya namanya vehicle ya. Nah, belakangnya .ts saja ya, jangan ada x-nya karena dia bukan komponen React. Ya, jadi kita enter aja, kita paste di sini, Ctrl V. Nah, jadi yang tadinya ini semua teman-teman ya ada di dalam sini, kita pindahkan ke file tersendiri. Sehingga nanti ketika kita ingin menggunakan atau membuat kelas-kelas yang banyak di sini, itu tidak ribet ya. Di sini nanti ada ratusan baris ya, kita taruh di file yang baru saja namanya vehicle ts. Jangan lupa ditambahkan export default di sininya ya, export default class vehicle. Oke, kalau kalian udah save, nanti kita lihat di sini. Nah, karena vehicle ini ya kelasnya sudah tidak ada di sini, dia akan bingung tuh, tidak menemukan vehicle di sini. Nah, nanti akan kita import teman-teman ya. Cara importnya di sini. Ya, kita import
vehicle-nya ya dari file yang satu folder kan. Jadi filenya posisinya kan folder yang sama nih dengan page. Maka harus dikasih titik garis miring nih di sini vehicle. Jadi nanti ini sebenarnya ngambil semua dari sini. Kan. Jadi nah yang vehicle-vehicle-nya kan jadi tuh kan. Jadi nggak merah-merah lagi gitu ya. Coba kita jalankan aplikasinya ya. Di sini 02 ya. Jadi 2 pewarisan. Harusnya kalau benar tidak ada error dan isinya sama dengan yang satu tadi yang kelas objek. Nah, sama kan? Ternyata ya oke. Karena kita sudah memanggil vehicle-nya di sini teman-teman ya. Dan kita tidak menggunakan ini apa namanya? Hmm, variabel satu-satu seperti ini ya. Yang ini kita hapus saja, teman-teman ya. Jadi nanti yang atas kita hilangkan, kita akan menggunakan yang sudah menggunakan array of object yang ini ya. Dengan array of ini bukan array of class teman-teman ya, tapi array of object. Nah, karena ini kan sudah jadi objek. Jadi ini yang atas kita hapus saja. Oke, karena juga sudah ada di sini ya. Nggak perlu khawatir kalau kalian ingin belajar lagi gitu ya. Ini gimana ini? Oke, kita hapus. Karena vehicle 1, 2, 3 sudah nggak ada tadi. Berarti yang ini kita ganti ya. Ganti vehicle-nya yang menggunakan array. Caranya kayak gini. Vehicle 012 ya. Ini juga kita ganti nanti. Ya kan ini sudah nggak ada kan. Kita ganti vehicles 0 aja ya. 0 kayak gini. Nggak apa-apa ya. Ini saya maksudnya ingin menunjukkan bahwa manufacturer ini teman-teman ya. Kan dia private ya. Maka dia akan digarisbawahi. Ya kita lihat ya. Manufacturer kan private ya. Jadi tidak bisa. Oke, ini saya kembali lagi ke page. Jadi error dah. Ayo, error yang mana nih yang bikin error? Oh, yang bawah ini juga bikin error ya. Ini kita ganti vehicles 1 ya. Oke, yang ini juga kita ganti vehicles 0. Oh, ini 0 ding, sorry. Oke. Terus yang ini juga udah hilang nih ya. Yang atas ini mengakses informasi secara individual akan saya hapus. Ya, yang kita sekarang sudah menggunakan array ya, teman-teman ya. Jadi konsep yang kayak gini ya diambil satu-satu ini nanti kalian diketawain ya sama programmer lain. Nah, itu jangan digunakan lagi. Maka ini di pewarisan ini saya hapus saja. Oke. Kemudian saya save. Akhirnya muncul cuma satu ya. Satu ini kan menggunakan array. Nah ini OOP course 3 ini kita hapus aja lah ya. Kita hilangkan saja. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kita sudah memodularkan kode kita. Bayangkan tadi ya, kode kita tadi ada hampir 200, 170 sekian. Setelah kelas vehicle-nya kita pisah menjadi file tersendiri, yang mana sampai berapa? 70. Nah, page-nya akan menjadi cuma 65. Paham ya, teman-teman ya? Nah, yang penting ini jalan dulu. Oke, sampai sini dipahami, teman-teman? Oke ya. Bentar. Saya mau ke pewarisan ya. Ya, jadi gini, teman-teman. Sorry. Yang ini jangan pewarisan deh. Kita kasih nama modularitas dulu ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kelas objek ini itu kita bikinnya kurang baik gitu ya, bukannya tidak baik. Maka kita bikin modularitas di sini. Saya tunjukin, oh ada modularitas.
gitu. Sehingga ini nama filenya nama URL-nya jadi modularitas. Jadi mengubah yang tadinya kurang modular menjadi modular. Hasilnya apa? Filenya jadi 2. Terus fokus kan, oh ini isinya cuma kelas vehicle aja yang yang merupakan kapsul ya, kapsul dari apa namanya? Ini namanya atribut ya, dan metode-metode yang ada. Oke. Ya, ini modularitas nih. Baru nanti kita masuk ke ini sudah ya, ini sudah. Ini saya lanjut aja. Ini sebenarnya hanya menyimpulkan apa yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, bukan pertemuan ini. Baru kita masuk ke pewarisan, teman-teman. Nah, pewarisan ini ya, karena kita sudah belajar tentang modularitas, ini saya copy lagi aja ya. Dan nanti kalian belajarnya enak. Oh, kelas objek ini, pas modularitas ini. Oke, yang ini saya copy dulu yang modularitas ya. Nah, copy, kemudian saya paste di app. Paste. Kita ganti nama. Lah ini baru yang pewarisannya, teman-teman ya. 3, ya kayak gini, terus pewarisan. Oke, jadi belajar coding itu step by step seperti ini ya, teman-teman ya. Jangan di hapus gitu ya. Ini jawab yes aja. Biar nanti kalian bisa tahu step by stepnya, kalian bisa lihat nanti di version kontrolnya. Seperti itu. Nah, ini udah nggak kita otak-atik lagi ya. Kita nanti otak-atik di sini. Nah, nanti kita akan membuat beberapa anak gitu ya, subkelas ya, bahkan sampai cucu nanti ya, karena ada 3 lapis, ada 3 tingkat, ada 3 level kedalamannya. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini contoh pewarisan nih teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Eraser. Oke. Jadi nanti kita akan membuat kelas baru namanya passenger car dan truck gitu ya. Yang mewarisi vehicle ya. Kemudian nanti kita akan membuat lagi namanya fire truck dan dump truck namanya vehicle juga. Namanya vehicle juga. Mewarisinya truck gitu ya. Jadi ini sisi cicitnya vehicle ya. Ini ya, jadi vehicle itu mbahnya dump truck sama fire truck. Nah, ini orang tuanya yang bawah. Jadi ini disebut superclass. Ya, ini disebut subkelas untuk superkelas yang ini, vehicle. Sedangkan fire truck dan dump truck ini adalah subkelas ya, atau anaknya dari truck. Ya, kita lihat definisinya dulu. Inheritance itu apa? Nah, artinya warisan ya, seperti warisan ya. Inheritance seperti itu. Jadi dia mewarisi atribut ya, ciri-ciri dan perilaku orang tuanya. Ya, di sini arti formalnya adalah sebuah hubungan antara kelas yang berbeda di mana satu kelas berbagi atribut, ya berbagi ya, mewarisi ya. Kayaknya kurang asik kalau berbagi ya. Kita ganti mewarisi aja. Oke. Satu kelas akan mewarisi warisan nih, dapat warisan nih. Mewarisi atribut-atribut dari satu kelas atau lebih. Satu kelas akan mewarisi atribut-atribut dan metode-metode gitu ya. Dan metode-metode dari satu kelas atau lebih. Sebutannya itu hubungan superkelas, subkelas. Jadi orang tuanya, parentnya itu superkelas, anaknya subkelas ya. Nah, ortu ini akan mewariskan atribut-atribut dan metode-metode kepada subkelas. Namun subkelas juga dapat menambah atribut dan metode sendiri ya. Jadi menambahkan kemampuan diri sendiri sama menambahkan atribut ya. Untuk membuat
kelas mewarisi superclass, gunakan keyword extend. Ini saya ganti huruf aja biar kayak codingan. Viracode ya, menggunakan extend. Sebaiknya nih ya, ini harusnya saya bikin italic semua ya. Nah, sebaiknya superclass ini kita jadikan kelas abstrak, teman-teman. Jadi kelas abstrak itu adalah kelas yang tidak bisa diinstantiate. Ini ada nggak ya? Oke. Jadi kelas yang abstrak dinamai dengan huruf italik. Jadi kalau kalian lihat ya tadi, nah di sini nih, lihat nih, judulnya ya, track, track dan vehicle. Ya. Ini adalah superclass ya, karena dia garis miring maka dia akan menjadi kelas abstrak, gitu ya. Oke, coba akan kita coding bentar ya, ini dulu ya. Ya, dengan huruf italik pada diagram UML. Oke. Kelas abstrak tidak dapat diwujudkan dari diwujudkan ya. Bahasa Inggrisnya instantiated. Nah, jadi yang bingung ya. Jadi kita tidak bisa membuat objek dari kelas abstrak nih ya. Alias saya bilangnya alias kita tidak boleh membuat objek-objek ya, dari kelas abstrak. Ya gunanya buat apa? Ya buat abstraksi saja gitu ya. Buat bikin konsep bahwa misalnya ya vehicle itu teman-teman itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah passenger car alias kendaraan yang dinaiki untuk penumpang gitu ya. Kemudian ada truk ya untuk mengangkut barang ini. Ini konsepnya seperti itu ya. Mungkin bisa jadi kalian membuat konsep vehicle untuk aplikasi lain itu tidak seperti ini. Nggak apa-apa gitu ya. Tergantung konteks dari aplikasinya. Misalnya kemarin itu ada yang membuat apa ya persewaan mobil apa ya. Nah, itu kan nggak ada truknya gitu kan. Maka dia bikinnya passenger car cuma nanti ada dipisahkan dari apanya gitu ya. Oke, yang sudah kita buat kan yang atasnya teman-teman ya. Jadi kalian ingat-ingat bahwa vehicle itu punya atribut nomor mesin, pembuatnya siapa, modelnya siapa. Nah, untuk lebih menspesifikkan ya atau menspesialisasi, kalau bawah itu namanya spesialisasi. Jadi nanti kalian jangan bingung ada istilah ya inheritance ya atau pewarisan. Proses ya. Proses inheritance pewarisan itu dua arah, teman-teman ya. Dua arah. Kalau ke bawah ya itu disebut spesialisasi, jadi lebih menspesialkan kelas gitu ya. Ini berarti ke arah bawah atau ke arah bawah atau ke subclass ya, atau ke anak atau subclass gitu ya. Disebut spesialisasi. Tapi kalau ke atas ya teman-teman ya, ternyata setelah kalian membuat kelas-kelas, oh ini bisa jadikan anak. Kita bikin kelas baru itu namanya prosesnya adalah ya ke atas ya. Ke mana? Ke ordo atau superclass. Ini disebut generalisasi. Ya, generalisasi. Jadi kalau ke bawah namanya spesialisasi. Kenapa? Karena kelas yang tadinya vehicle 1 ini itu lebih dispesialkan dengan membagi ke dalam dua kelas. Nah, kelas truk ini lebih dispesialkan lagi menjadi dua kelas lagi. Gitu ya, sehingga beranak pinak. Nah, nanti
perbedaan antara parent dengan child-nya ya, antara ortu dengan anaknya, itu apa ditambahkan di sini. Jadi nanti kalian bisa tahu nih, kalau ada kelas yang dia mewarisi ortu yang sama, pasti ada yang menjadikan dia berbeda. Ciri-cirinya berbeda. Nah, kalau passenger car misalnya ya, dia memiliki jumlah tempat duduk. Kemudian sekarang isinya berapa penumpang ya, sedang berapa penumpang. Kemudian mungkin ada beberapa passenger car yang memiliki sunroof ya. Jadi sunroof itu yang di atas mobil itu ya, yang bisa dibuka tutup, biasanya dari kaca gitu ya. Namanya sunroof ya, itu memiliki kondisi dalam kondisi tertutup atau terbuka. Ya, nanti metode passenger car itu ada tambahan di sini. Untuk buka tutup sunroof ya, toggle sunroof itu buka tutup gendengnya gitu ya. Atau ketika ada penumpang masuk dan penumpang keluar, itu namanya passenger car ya. Kalau truk beda lagi, dia yang menjadi utama, menjadi fokusnya itu bukan jumlah penumpangnya, tetapi apakah dia all wheel drive ya atau 4WD gitu ya. Kemudian tinggi dari tanah ke mana daknya itu berapa? Ini lebih penting ya. Kemudian kapasiti hari ini saat ini. Kemudian ada lampu keamanan ya. Biasanya kan kalau truk itu ada lampu keamanan ya, yang bentuknya pita itu ya, nyala gitu ya. Gitu. Si truk ini lebih dispesialisasikan lagi, teman-teman, ke dalam kendaraan api ya, maksudnya pemadam api nih, firefighter ya. Harusnya namanya firefighter ya, bukan fire truck ya. Kalau fire truck kesannya gimana gitu. Ya, ini saya ganti aja namanya teman-teman ya. Nanti saya rubah deh. Firefighter. Jadi pemadam api fighter. Oke, saya copy lagi deh. Oke, yang ini saya rubah. Oke. Ya, jadi firefighter ya, bukan fire truck. Nah, yang membedakan antara firefighter dengan dump truck itu adalah jenis muatannya. Kalau ini adalah water, ya air. Kalau ini adalah ruangan ya, box kapasitinya apa. Kemudian ada sirinenya ya, kalau firefighter. Ya, jadi sirinenya bisa nyala, bisa mati. Dinyala matiinnya pakai perilaku ini atau metode ini ya, toggle siren. Kemudian untuk mengisi firefighter truck kita gunakan load ya. Kemudian untuk mengeluarkannya menggunakan spray hose atau dikeluarkan dari, misalnya kita mau memadamkan apinya ya dari si selangnya gitu ya. Kalau dump truck punya kapasitas, kemudian dia perilaku untuk loading dan unloading. Jadi nanti kita akan coding ya, membuat contoh pewarisan ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Jadi nanti kita akan membuat kelas abstrak ya. Ini juga menggunakan keyword abstrak ya. Ini keywordnya saya ganti bold, red, sama monospace ya. Ini Viragot. Yalah. Vira. Oke. Tapi jangan italic ya. Lah kalian lihat ya nanti yang ternyata yang abstrak itu ada 2 ya teman-teman ya. Ini ya. Yaitu vehicle dan truck. Jadi nanti kita tidak bisa membuat objek dari 2 kelas ini. Jadi kita nanti membuat objeknya dari kelas yang ini saja. Namanya kelas nyata ya.
atau real class. Atau orang nyebutnya ya kelas doang sih. Begitu teman-teman ya. Oke, kita praktekkan teman-teman ya. Oke, kita praktekkan membuat kelas ini. Oke, ini kita tipe warisan teman-teman. Kita sudah punya vehicle ya, yang isinya kelas. Ya. Nah, untuk mengubah abstrak ya, kita ganti di sini. Kelas export default abstract class. Nah, oh, kok nggak bisa ya? Oh, tulisannya salah. Oke ya, ini kita bikin abstrak sehingga vehicle tidak bisa kita instantiate teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat new vehicle seperti ini, dia akan error ya. Tidak boleh dibilang tuh. Cannot create an instant of an object abstract. Jadi tidak bisa mewujudkan uh, objek dari kelas abstrak seperti semacam ini ya. Jadi tidak boleh karena dia dibikin abstrak. Oke, kita kembali ke sini dulu. Caranya gimana ya? Biar enak. Oke, gini aja deh. Ini saya balik. Sementara ke sini dulu. Oke. Oke, vehicle kan sudah ada nih teman-teman. Kita nggak akan ngutak-ngutik ya, karena sudah ada. Get info sudah ada. Mana get info? Ya, activate wipers. Oh, wipers ini kita ganti teman-teman ya. Bukan wipersnya, bukan tulisannya seperti ini ya. Hanya hilang ya. Nah, nanti saya diketawain sama dosen bahasa Inggris. Oke, kali ini ada semua sih. Ya, ini wiper. Wiper. Oke, teman-teman ya. Jadi page. Oke ya. Jadi ini tidak boleh teman-teman ya. Karena dia kelas abstrak. Oke, kita buat kelas-kelas yang lain ya. Ini ada passenger car, ada truck, ada firefighter, ada dump truck ya. Caranya gampang saja. Kita bikin filenya satu-satu ya. Ini kan ada 4 ya. Kita kasih nama passenger car. Nah, kalau saya pakai strip enaknya biar mudah dibaca ya. Boleh nggak pakai strip? Yang penting hurufnya harus kecil semua ya. Kemudian ini ada truck, ada firefighter truck, ada dump truck. Berarti bikin 3 nih. Firefighter truck, truck dulu. Truck.ts ya. Tulisannya salah nih. Kemudian firefighter sama dump truck. Kita tambahkan di sini. Firefighter truck. Nah ini kenapa nama filenya sama dengan nama kelasnya? Itu agar kita mudah memaintainnya ya. .ts ya. Lagi-lagi ts, terus satu lagi ada dump truck. .ts ya. Kemudian kita sudah bikin nih kontainer biar modular ya. Maka kita bikin aja di sini nanti export default abstrak, bukan abstrak kelas ya. Ini dump truck ini bukan abstrak sehingga kelas aja langsung. Kemudian kita kasih nama dump truck. Karena dia mewarisi si vehicle, maka kita panggil vehicle-nya menggunakan keyword extend. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Jadi kira-kira bentuk seperti ini. Nanti kalau kita save, si vehicle itu akan diimpor dari vehicle.ts yang ini. Otomatis gitu ya. Nggak perlu pusing. Lagi
Ya, terus ini saya copy semua aja dulu ya, biar gampang. Ini fire factor, tinggal diganti ininya. Oke. Kemudian, waduh ini tadi. Kemudian passenger car juga ya. Kita bikin passenger car di sini. Mewarisi dari, oh iya kalau passenger car vehicle ya. Kalau truck itu bukan dari vehicle ya, tapi dari truck di sini. Saya salah nih. Bentar kita rubah lagi ya. Truck yang mana truck belum ada ya, baru mau kita bikin. Import class truck ya dari vehicle. Ini udah benar. Kita balik lagi ke passenger car. Passenger car ke ini ya, firefighter. Nah, ini harusnya extendnya ke truck ya. Oh iya ini udah dijawab tuh. Ke truck. Kita save, truck akan dipanggil. Oke. Oh, ini bukan truknya Lucy dari Egg ya. Tetapi kayak begini. Oke. Import ini bukan, nggak dikasih kurung awal ya. Oke. Nah, kita bikinnya jangan dari yang cucu dulu ya. Kita bikin anaknya dulu. Kita bikin truknya saja nih. Truk ya. Jadi kita fokus nih. Ya cari truk untuk membuat kelas truk. Truk ini dia abstrak ya. Berarti dia akan kita jadiin abstrak. Tulisannya ngaco. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Saya off dulu. Nanti kembali lagi sekitar 1 menitan. Oke, kita lanjut. Jadi tadi saya lompat-lompat ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian membuat satu pewarisan, yang penting konsepnya udah jadi ya. Misalnya kalian disodorin sama sistem analis bentuk kelas seperti ini gitu ya. Ya kalian buatnya dari atas dulu gitu ya. Habis itu yang ini, habis itu yang ini ya. Tadi saya lompat-lompat ya. Kurang bagus tekniknya. Oke ya. Jadi kita sudah bikin truk. Eh, Truknya udah kita bikin ya. Dia extend kalau truk ke vehicle ya. Jadi truk ini dia actionnya ke vehicle. Ya, kemudian vehicle yang paling atas ya. Jadi nimbahnya, ini anaknya itu ada truk sama passenger car. Passenger car juga ke vehicle ya. Sudah dipastikan benar ya. Lah, passenger car dia kelas nyata sehingga tidak ada abstrak di sini. Jadi walaupun mungkin si passenger
car sama truck ini dia anak, bisa kita tentukan truck ini menjadi abstrak ya, karena dia memiliki anak ya. Oke, kemudian firefighter truck sama dump truck. Nah, ini di sini, ini action truck ya, karena dia ya action truck. Kemudian yang dump trucknya kita kasih nama, ini dari truck. Ini kalau kita save, nah ini kita hapus. Oh, ini salah nih, harusnya dari trucknya. Truck ini. Oke. Nah, kita sudah bikin kontainernya. Baru kita isi, teman-teman ya. Ini enggak terlalu kelihatan. Saya ini aja. Discard. Eh. Nah, ini lebih kelihatan ya. Nah, nanti kita lihat nih. Kita garap ya. Kan passenger car nih masih kosong kan. Nah, karena dia mewarisi vehicle, maka kita bikin konstruktor di sini. Konstruktor ya. Nah, bedanya gitu ya. Sama konstruktor ketika membuat barrelnya, buat vehicle-nya teman-teman ya. Jadi yang ini teman-teman ya, ini sudah bawaan dari vehicle-nya. Ya, kalau kita lihat nih di sini, ya udah ada VIN, manufacturer, model, year ya. Color nggak ikut ya, karena tidak menjadi bagian, ikut nggak ya? Harusnya sih ikut sih. Oh ikut ya, public color. Terus number of door, salah. Ini bukan dulu, nggak dulu, ini nggak dulu. Gitu ya. Terus yang kita ketahui bahwa VIN, manufacturer, kemudian model, years ya. Mungkin nanti si string juga si warna ya. Kalau kita lihat ketika membuat apa namanya vehicle gitu ya. Itu ada color juga sih di sini ya. Berarti nanti VIN, manufacturer, model, year sama color. Ya kalau mau dirubah boleh. Mana ya? Jadi passenger car ya. Gitu. Nah, ketambahan apa di sini nih? Number of seats, current passenger, sama sunroof state. Lah baru kalian boleh nih ditambahkan di sini nanti. Karena dia privat ya teman-teman ya. Maka kalian tambahkan di sini. Ya privat, number of seat, jadi jumlah tempat duduknya berapa. Dia berubah number ya. Jangan lupa dikasih koma. Jadi yang atas ini teman-teman ya, ini itu propertinya parent gitu ya. Ini atribut parent. Atribut yang dimiliki oleh, oh enggak, ini atribut milik ortu ya. Nah, nanti kita tambahkan ya di sini atribut atribut milik anak. Oke. Dalam hal ini si passenger car ya. Jadi ditambah ini di sini nih. Number of seats, kemudian current passenger ya. Kemudian number ya. Penumpangnya kosong dulu ketika di-initiate nggak apa-apa. Kemudian ada sunroof state. Sunroof state. Ini sementara pakai string aja dulu ya. Oke, close. Jadi ketika si close-nya dibuat, nanti sunroof state-nya dibikin close dulu. Ya, oke. Ini harusnya nggak perlu di public lagi ya, karena dia sudah di sini gitu ya. Jadi VIN, manufacturer, model, years, ada color. Nanti sini ketambahan color.
Kemudian ya number of seats-nya kita isi juga. Kemudian tadi ini udah sama dengan tertutup. Number of seats. Oke. Kemudian current passenger-nya 0 aja lah ya. Berarti color sama number of seats saja. Ini kenapa merah dia? Oh, sorry. Ini di supernya ya. Ini nggak perlu nih. Baru nanti di ya, ini nggak perlu. Udah, ini aja. Bisa tutup ya. Ini memanggil konstruktor dari kelas ya. Jadi ketika dibikin itu konstruktor ini dipanggil. Oke. Dan nanti jangan lupa kalian bikin setter dan getter juga ya. Apa ya? Setter dan getter untuk number of seat ya. Nah, udah dibikinkan sama AI ya. Number getter ya. Oke. Ini setternya. Oke, ya. Jadi ketika kita manggil get number of seat, maka kita akan membaca number of seats-nya. Ketika kita set, kita bisa men-setting number of seat-nya ya. Kemudian kita tambahkan ya. Oh ya, setter gathernya udah semua ya. Udah semua. Nggak perlu di kayak current passenger ini boleh ya kita bikin setter gather untuk, tapi ini keren nih. Nanti saya tunjukin ya. Get current passenger sama set current passenger ya. Nah, ini yang menarik di sini teman-teman ya. Ketika kita ingin tahu gitu ya, jumlah penumpang sekarang itu ada yang namanya metode passenger in sama passenger out. Ini gunanya apa? Gunanya ketika nanti ada penumpang yang masuk ya, nanti otomatis dia akan menambahkan current passenger-nya. Tetapi begitu ada penumpang yang keluar, dia akan mengurangi jumlah penumpang saat ini. Oke ya, jadi nanti kita bikin di sini ya metode untuk menambah penumpang. Udah dibikinkan nih. Dia pakai add passenger ya. Tapi kan kita mau namain passenger in ya. Jadi nanti ini kita ganti aja. Passenger in. Enak nih. Ya, jadi kalau kapasitasnya, jadi nanti dia akan ngecek nih. Algoritmanya ini keren nih. Passenger sekarang itu apakah lebih sedikit dari maksimal ya number of seats-nya gitu ya. Kalau iya, dia boleh ditambahkan ya. Jadi current passenger nanti akan bertambah. Nanti penumpang dia akan ngasih tahu ya, penumpang ditambahkan. Jadi total penumpang saat ini tinggal baca current passenger. Gitu ya. Enak nih. Kemudian ini metode untuk mengurangi penumpang. Sudah dibikinkan. Oke. Sehingga teman-teman ya. Ini error yang mana nih? Oh, kurang satu lagi kayaknya. Sehingga teman-teman ya, setter untuk current passenger ini tidak diperlukan ini teman-teman ya. Karena ketika ada penumpang masuk dan penumpang keluar, maka otomatis dia akan mengupdate informasi current passenger ini.
Sehingga ini metode tidak diperlukan nih. Ya, jadi metode D ini tidak dibutuhkan karena jumlah penunggangan akan diatur melalui metode passenger in dan passenger out. Ya, dia udah ngasih tahu ya. AI-nya keren banget cuy. Wah, saya jadi dosen jadi nggak ahad nih. Ini saya pakai Copilot teman-teman ya. Which is ini gratisan. Udah embed di VS Code-nya. Yang penting kita bisa memberi informasinya dan kita tahu ya apa yang disarankan oleh AI-nya ini sesuai dengan keinginan kita apa tidak gitu ya. Oke, jadi kita pastikan ya lagi-lagi ya. Kita lihat nih passenger car ya, dia memiliki atribut yang dimiliki oleh ordo ya. Dan apa namanya? Tambahan ya, itu atribut yang hanya dimiliki oleh si anak. Yang ini ya. Nah, terus setter getternya juga ditambahkan khusus untuk atribut yang dimiliki oleh anak. Gitu ya. Terus ada lagi nih, toggle sunroof ya. Jadi ini passenger in, passenger out. Nah, ternyata kita kurang nih metode untuk membuka dan menutup sunroof. Nah, udah oke, gitu ya. Nanti dia akan ngecek deh kalau kita memanggil toggle sunroof seperti ini, ya, maka yang tadinya tertutup akan terbuka. Demikian juga kalau kita toggle lagi ya, yang tadinya terbuka akan menjadi tertutup. Oke, jadi yang passenger car ini sudah oke ya, sudah jadi. Oke, kita cek lagi ya teman-teman ya. Si ortu udah ada gitu ya untuk konstruktor, ketambahan untuk yang dimiliki oleh si apa namanya eh, passenger car-nya ya. Terus teman-teman ya, kalau ada yang namanya ini namanya apa ya, saya lupa. Intinya ada initial value ya, ada nilai awal ya untuk sebuah variabel. Itu sebaiknya kalau dia memiliki harus ditaruh di paling terakhir ya, biar nanti tidak kerepotan. Oke, kita sudah punya passenger car nih teman-teman ya, yang mewarisi kelas vehicle. Coba kita akan coba bermain-main ya teman-teman ya. Bermain-main dengan passenger car-nya. Nah, dengan passenger car di page-nya. Nah, kita kan sudah tidak bisa membuat vehicle ya teman-teman ya. Karena vehicle ini dia abstrak nih teman-teman ya. Maka yang harus kita lakukan adalah coba kita gini ya. Biar nanti di sini ada. Oke. Ya, walaupun ini masih bisa dijalankan ya. Ini sebenarnya tidak boleh nih, ada merah-merah. Maka yang kan bisa kita gunakan adalah kita membuat passenger car ya. Ini kebetulan yang di sini itu passenger car semua ya. Jadi ini kita vehicle-nya nih akan kita ganti. Sorry. Vehicle ini ya teman-teman ya. Akan kita ganti menjadi passenger car. Oke, yang akan kita import nanti secara otomatis passenger, tulisnya benar kan ya? Passenger car ya. Oke, sehingga kita akan mengimport passenger car. Jadi vehicle sudah tidak bisa diinsert, jadi ini harus kita hilangkan ya. Kita ganti passenger car dari passenger car. Nah, bentar, ini dibilang apa? Enggak ada. Expected 6 sampai, oh argumennya kurang ya. Kalau kita lihat nih ya, argumennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti nanti harus ketambahan number of seats-nya ya.
Oke. Jadi sudah seperti ini, warna juga udah oke. Kita ketambahan tadi apa namanya? Jumlah penumpangnya ya. Saya tambahkan nih jumlah penumpang dia ngasih tahu ya. Jumlah penumpangnya kalau Camry itu maksimal paling 4 ya. Penumpang sama supir enggak ya? Kalau 7 seater 3, 3, 1. Number of seat sama supir lah ya berarti ya. Berarti kayak Camry itu mungkin bisa muat 5 ya. Oke, bisa muat 5. Kemudian current passenger sunroof state nggak usah ya. Jadi ini bisa seperti ini ya. Oke, yang lain juga kita coba isi ya. Civic juga 5, Mustang itu coupe ya. Dia isinya cuma 2, jadi tidak ada penumpangnya. Dia bisa mendeteksi ya. Coba kalau kita bikin passenger baru. AI-nya keren ya. Misalnya kita kasih, dia 7 seater nih harusnya nih. Wuling ya, itu bisa. Wuling Dasan, apa namanya ya? Mobil yang single seater. Wuling namanya apa ya? Saya lupa. Coba kita cari ya. Wuling Wuling Electric 7 seater. Ini era AI keren banget nih. Action ya coba ya. Kita ganti Action ya. Action. Oh, dia tidak canggih berarti, kurang canggih. Ini 2026 ini dia baru nih. Dia 7 seater teman-teman ya. Dia 7 seater. Gitu. Oke. Jadi ini vehicle-nya tetap aja ya kita kasih nama vehicles, tapi dia tipenya passenger car ya. Enaknya gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Aha. Oke, sehingga kita bisa mengaksesnya. Kita save ya. Dan bisa dimasuki, coba ininya masih. Oh, kita ketiga ya, 3 pewarisan ya. 3, jangan lupa ini kok nggak pantesan kok tidak berubah-ubah ya. Pewarisan. Saya save, saya enter. Error nih. Error di activate. Oh, ini wipernya masih pakai H ya. Ini sudah kita gantikan. Nah, sehingga dia akan memunculkan ya tahun. Nah, nanti infonya teman-teman ya. Ini perhatikan nih. Ada namanya istilah overloading teman-teman ya. Jadi info ketika kalian membuat vehicle, info kan cuma nampilin ini aja gitu ya. Sedangkan ketika kalian sudah membuat passenger car, itu kalian menambahkan atribut ini. Sehingga get info yang ada di ordo, dalam hal ini vehicle, ada get info di sini. Nah, get info ini kita bisa override gitu ya untuk menampilkan semuanya gitu ya. Sehingga nanti coba ya kita kasih perintah AI-nya. Ini AI-nya jangan kalian mentah-mentah ambil ya. Ini dia sudah ngasih tahu nih saya nih akan mengoverride metode get info ya. Menambahkan informasi tentang jumlah kursi. Yang penting kalian paham ya, ini maksudnya apa gitu ya. Sehingga nanti ketika kita buat di sini, get infonya akan menambahkan ini seat sama current passenger-nya. Paham ya teman-teman ya. Nah itu enaknya kayak gitu. Ketika sudah dibikin modularitas, kita merubahnya hanya di satu aja. Di satu kelas seperti ini. Nggak dirubah banyak ya. Oke, ya. Total ada 6 kendaraan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ya. Nanti keren nih kalau kita misalnya membuat instannya itu teman-teman ya, sebaiknya kita taruh di main aja ya.
Jadi di main page-nya aja. Kemudian main page-nya ya teman-teman ya, ini untuk kebiasaan kita kasih nama, misalnya ini kita demo pewarisan ya. Kita kasih nama inheritance demo ya. Semacam inilah. Nanti jangan lupa di sininya juga kita ganti. Oke. Sama aja hasilnya ya. Jadi kita taruh di sini, jangan di luar apa namanya fungsinya. Terus tadi saya apa ya? Oh, misalnya nih, saya ingin menambahkan nih di sini ya. Menambahkan penumpang pada kendaraan pertama ya. Nah, nanti kita bisa add passenger. Oh, sorry, bukan add passenger ini ya, tetapi salah, dia salah. Nah, ini AI-nya ngawur nih. Ya, pada kendaraan pertama ya. Misalnya kita tambahkan nih, vehicles 0 passenger in ya. Jadi passenger in kayak gini aja. Nah, oke, satu aja. Ini kalau kita save teman-teman ya, kendaraan satu ini kalau kita save, nanti passengernya itu akan jadi satu karena ada apa sih namanya penumpang yang masuk. Kita simpan ya. Nah, kan jadi satu. Ini namanya perilaku ya. Perilaku yang dimiliki oleh eh, apa namanya passenger ya. Gitu. Coba kita tambahkan ya passenger in lagi ya. Sehingga maksimal 5 teman-teman ya. Karena kan kendaraan pertama maksimal 5. Lah yang ini itu akan error di sini. Gitu ya. Sorry. Ini akan menampilkan error nantinya. Gitu. Ya. Passenger penuh gitu ya. Coba kita lihat passenger in itu di sini ya. Dia nanti akan penumpang A. Coba nanti kita lihat di sini console log-nya. Jadi kita coba di sini ya. Console.log. Ketika kita memasukkan ya, kita simpan. Nanti ninjanya nih di sini nih apa namanya? Konsol ninjanya akan kapasitas penumpang sudah penuh ya. Jadi kalau kita kasih konsol log semua di sini nih teman-teman ya ini. Console.log ini ya passenger in. Kemudian nah ini semuanya ya console.log semua. Kalau kita simpan, nah akan memberikan informasi ya karena kita si apa namanya metode ini dia akan memberikan informasi. Kalau kita lihat di sini kan, sorry. Nah ini penumpang keluar ya, penumpang ditambahkan gitu ya teman-teman ya. Ya, dia akan memberikan informasi. Penumpang ditambahkan, total penumpang saat ini akan muncul di sini ya. Kan terakhir ini ya. Kalau misalnya kita akan mengurangi di sini nih, mengurangi. Ini kapasitas penuhnya dihilangkan aja deh ya. Oke. Oke. Misalnya nih, kita ingin mengurangi penumpang di sini, nanti kapasitas sudah penuh ini nanti akan hilang. Misalnya ya tiba-tiba penumpangnya itu di sini keluar nih. Passenger out misalnya. Kalau kita simpan ya, ini penumpang keluar. Jadi saat ini jadi 3. Sehingga yang terakhir yang tadinya ini kapasitas penuh akan menjadi 5. Tetap 5 di sini ya. Gitu. Atau misalnya pas di sini juga ada penumpang yang keluar misalnya. Ada penumpang yang keluar ya. Itu ya. Sehingga penumpangnya jadi 4. Asik ya, kawan-kawan ya.
Nah, ini kalau kita bisa menggambarkan ini kendaraan, kita bisa masukin nih passenger in, passenger out. Terus misalnya kita ingin menyalakan wiper gitu ya. Wiper activated ya in high speed. Misalnya kita mau toggle sunroof ya. Tadinya sunroofnya terbuka apa tertutup ya? Oh, ini sunroofnya belum muncul nih di sini. Oke, kita tambahkan informasi sunroof teman-teman ya. Di dalam get infonya kita tambahkan ya ini parent info, number of seat ya, ketambah number of seat sama current passenger, sama kita tambahkan berarti apa, status ini salah nih, gini ya, status sunroof ya, status ini udah dikasih tahu nih, sunroof. Nah, kita save ya, status sunroof tertutup. Oke ya, status sunroof tertutup, tertutup ya. Gitu. Masa Baleno punya sunroof? Ya harusnya tidak ya. Tapi nggak apa ya. Ini saya mau mengemulasikan saja. Misalnya si Camry ini teman-teman ya. Ini sunroofnya mau kita buka ya. Apa ya? Toggle sunroof ya. Pada kendaraan pertama. Nah, oke. Kalau kita simpan teman-teman. Sorry. Toggle sunroof ada nggak ya? Sama dia dianggap nggak ada nih. Oh, belum dibikin. Ini dah ya. Toggle sunroof ada nih ya sebenarnya. Toggle sunroof ya. Oh, kurang RR-nya huruf besar nih harusnya. Oke. Nanti kalau kita save teman-teman ya. Nanti, nah ini. Yang tadinya ya tertutup kan awalnya. Ketika lihat dijalankan ini, dia akan menjadi dibuka. Jadi terbuka ya. Kalau ini dijalankan lagi, tertutup jadi ditutup nanti ya. Itu caranya. Nah ya. Oke, silakan kalian ikutin teman-teman ya. Kemudian apa namanya? Isikan ya. Ini PR nih buat kalian ya. Dump truck itu isinya seperti apa? Firefighter truck itu seperti apa ya? Truck dulu ya. Truck itu seperti apa? Firefighter seperti apa? Dump truck seperti apa? Silakan kalian pelajari. Kemudian kalian bikin di sini ya. Nanti di sini ya. Kalian bikin nanti ini kendaraan jenis apa gitu ya. Misalnya kalian nanti membuat fire truck, nanti sini ada 3 lagi ya. Atau di sini akan kelihatan ya kalau fire truck apa gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Jenisnya apa? Oh, berarti ini nanti ketambahan jenis ini. Oh, kita tambahkan ya bahwa dia itu tipenya apa gitu ya. Jenis kendaraannya apa. Nggak usah perlu ditaruh di konstruktor, tetapi kita tambahkan di sini untuk menunjukkan bahwa dia passenger car ya. Itu kita tambahkan informasi, kita bikin public aja. Bukan static ya. Public konstan bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Public
benar dia statik aja. Type vehicle type ya. Vehicle type passenger car ya, semacam ini aja. Sehingga nanti current passenger, nggak usah ya, karena kita bisa tahu ya dia passenger car. Oke, public static. Jadi ini punyanya, kita bikin statik ya, dia punyanya kelas. Gitu. Jadi bukan punyanya objek. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini coba saya akan turunkan pelan-pelan isi dari vehicle-nya. Sorry, passenger car ya. Kalau vehicle kan ini ya. Ini sih nggak ada perubahan nih, nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan apa. Saya tulis ke bawah ya. Kemudian kalau passenger car seperti ini, pelan-pelan ya, biar kalian bisa praktek nanti. Nanti di offin aja, di pause ya. Oke, ini ada ketambahan nih, panjang banget ini. Oke. Ya, seperti itu ya. Atau saya gedein gini deh. Oke ya. Kita lihat codingannya. Oke. Yang lain ya, kayak dump truck, silakan kalian isi. Ini sementara yang ini dulu buat PR ya. Tekniknya sama gitu ya, kalian ikutin. Kemudian firefighter seperti ini. Kemudian truk masih kosong ya. Jadi ada 3 yang harus kalian penuhi. Oke. Coba kita lihat di sini yang berubah apa di pertemuan ini ya. Kita sudah membuat vehicle ya. Kita tambahkan. Kemudian firefighter belum ya. Oh ini yang sorry. Ada apa Mas Dapik? Kamu ngomong apa Mas Dapik? Maaf Pak, tadi ada jatuh HP-nya Pak. Oh ya, ya udah saya mute dulu ya. Oke, cari. Ini kita yang modularitas dulu ya. Ini ada 2 nih. Page di modularitas sama vehicle di modularitas ya. Ini kita commit dulu ya. Komitan pertama itu kedua ya. P05 komitan kedua. Kita kasih nama apa ya? Mengeluarkan kelas vehicle ya menjadi file tersendiri dalam kurung modularitas ya, kalian komit nanti semua diikutin ya. Nanti ini saya suruh kalian ngumpulin. Kalau isi sininya namanya orang lain ya berarti kalian copas nih, ketahuan ya, alias tidak melakukan seperti yang saya suruh. Kemudian di pewarisan ya, kita sudah membuat page ya. Kemudian ini vehicle ini bawaan dari modularitas ya. Page-nya juga udah. Yang udah kita buat adalah passenger car yang udah full ya. Yang ini 3 ini masih PR teman-teman ya. PR nanti pertemuan berikutnya saya kasih bocorannya, cara bikinnya ya. Nah yang ini P05 komitan ketiga ini adalah membuat kelas vehicle dan kelas
passenger car. Oke, kita komit ya, sama page-nya kita masukkan. Page-nya kita masukkan dulu nggak ya? Nggak usah lah ya. Nanti page juga akan selalu berubah kan ya. Anu aja ya, kita masukin aja ya. Serta cara membuat, oh, serta membuat objek passenger car ya. Nah, gitu. Kita komit. Oke. Jadi begitu teman-teman ya, cara membuat kelas-kelas baru. Oke. Ya, kebayang ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti ini diikutin dulu komitannya ya. Komit. Jadi hari ini kita sudah mengubah rute ya pertemuan dari pertemuan 3 menjadi kelas objek ya. Jadi rutenya kita rubah. Kemudian yang ini teman-teman ya, yang tadinya pertemuan kita menggunakan kelas objek saja. Kemudian komitan yang kedua kita mengeluarkan kelas vehicle yang menjadi file tersendiri gitu ya. Jadi yang tadinya di sini kita gabung jadi satu ya teman-teman ya. Jadi vehicle-nya itu gabung jadi satu, kita keluarkan menjadi kelas tersendiri. Cara makainya tinggal diimport di sini ya, kita import. Ini modularitas. Kemudian di pewarisan ya teman-teman ya. Kita sudah mengkomit ini page ya, cara pakai passenger car-nya. Kemudian kelas passenger car dan kelas vehicle-nya sama dari yang pewarisan, dari yang modularitas. Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup teman-teman ya. Pekan depan kita lanjutkan, saya tunjukkan membuat yang lain gitu ya. Tetapi ya, kalian saya encourage untuk berlatih membuat kelas truck, firefighter, dan dump truck. Dengan teknik yang sudah saya jelaskan yang pertama tadi ya. Gitu. Saya rasa itu teman-teman ya. Ini ya. Tetapi teman-teman ya, si pewarisan itu memiliki kelemahan ini sebagai closing statement-nya ya teman-teman ya. Jadi merancang kelas dengan pewarisan yang dalam ini akan menyebabkan codingan sulit dirawat. Jadi ada rule of thumb, kita membuat pewarisan itu hanya 2-3 tingkat saja, tidak boleh lebih. Kalau kita lebih dari 3, misalnya nih ya, ini kan 1, 2, 3, lah paling maksimal segini aja. Kalau lebih dari 3 nanti akan menjadi sulit melacak perilaku ya. Metode ini berasal dari mana? Override berlapis-lapis ya. Tadi kita sudah mengoverride ya. Jadi membuat debugging menjadi neraka gitu ya. Konstruktor makin rumit, coupling sangat tinggi, akan menemukan masalah kelas dasar yang berbahaya lah ya, fragile. Kemudian subclass menjadi terlalu tergantung pada parent. Nah, nanti ada pendekatan modern mengatasi kelemahan pewarisan dengan menggunakan apa yang disebut sebagai composition over inheritance ya. Jadi nanti ada istilah ini. Nanti akan saya tunjukkan maksudnya apa, tetapi karena kita masih belajar OOP ya, kita ikutin saja ya. Jadi dulu itu orang senang banget membuat inheritance ya. Padahal membuat inheritance yang terlalu dalam ya akan menjadi neraka. Ya, maka ada istilah composition ya. Jadi composition kita mending menggunakan composition ya dibanding menggunakan inheritance. Nah, inheritance. Even di Java yang dia OOP sekarang desainnya sudah ke composition over inheritance. Oke, seperti itu teman-teman ya. Silakan dipraktekkan, kalau ada kesulitan ditanyakan. Ini pasti kalian akan mumet ya karena belum pernah coding.
ya. Dari bentuknya aja polanya ada mungkin ketemu kurung kurawal segala macam. Silakan nanti kalian coba dipraktekkan ya, karena dari awal saya sudah wanti-wanti codingan itu seperti kalian belajar sepeda. Kalau tidak praktek ya selamanya hanya teori saja. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.